ke berita nasional. Presiden Joko Widodo resmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada 23 September 2024. Proyek ini diharapkan menjadi bagian dari upaya hilirisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berikut berita selengkapnya di Berita Nusantara. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada 23 September 2024 dengan total investasi mencapai 56 triliun rupiah. Jokowi menyatakan bahwa investasi ini sangat signifikan dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri. Jokowi menjelaskan bahwa persiapan lahan dimulai pada 2018 dan pembangunan smelter memakan waktu 30 bulan dengan luas lahan mencapai 104 hektar. Jokowi menekankan pentingnya penerimaan negara yang diperkirakan mencapai sekitar 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Penerimaan tersebut melalui berbagai sumber seperti dividen, royalti, dan pajak. Proyek ini diharapkan menjadi bagian dari upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia dengan tujuan mengolah bahan mentah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor barang mentah. Melalui investasi senilai 56 triliun rupiah ini, smelter akan mengelola 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua dan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jokowi juga menyatakan bahwa proyek ini akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Gresik baik melalui catering maupun sebagai subkontraktor. Jokowi juga berharap smelter ini akan mendorong lahirnya industri-industri turunan di sekitar PT Freeport. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa pembangunan smelter Manyar menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja selama konstruksi. Meskipun setelah beroperasi, jumlah tenaga kerja akan berkurang menjadi sekitar 2.000 orang, dengan prioritas untuk warga lokal Gresik. Smelter ini memiliki potensi besar dalam mendorong investasi di sektor hilir industri tembaga. Tony menambahkan bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan PT Hailiang Group untuk menyerap 100.000 ton katoda tembaga per tahun. Hal tersebut meliputi bahan baku penting untuk berbagai industri, termasuk kabel, elektronik, dan otomotif, terutama dalam konteks kendaraan listrik. Demikian liputan reporter Jeva TV Jatim melaporkan.